Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, alhamdulillah segala puji hanya untuk Allah. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan bahasan Kitab Minhajul Muslim di bab yang keempat tentang ibadah, dan bahasan kita masih tentang salat sunat rawatib, yaitu salat sunat yang mengiringi salat fardu, baik itu sebelum disebut dengan qabliyah ataupun sesudahnya, ya, ini disebut dengan ba'diyah. Dan kali ini kita akan melanjutkan bahasan ke salat sunat rawatib berikutnya setelah kita menyebutkan pembahasan ya salat rawatib untuk salat subuh, demikian pula salat duhur. Ini sudah berlalu pembahasannya. Sekarang kita akan bahas salat sunat asar, maksudnya adalah salat sunat rawatib untuk salat asar. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, untuk salat asar tidak memiliki salat sunat rawatib yang muakkadah. Hanya saja dianjurkan untuk melakukan salat sebelum salat asar, tentunya setelah adzan, ya. Nah, ini berdasarkan keumuman sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang beliau bersabda, baina kulli adzanaini salatun. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, di antara setiap adzan, maksudnya di antara adzan dan iqamat, karena iqamat disebut juga dengan adzan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, karena sama-sama dia yaitu adzan, mengumandangkan, ya, yaitu mengumandangkan untuk ditegakkannya salat, disebut dengan iqamat, ya. Di antara setiap adzan itu ada salat, ya. Jadi antara adzan dan iqamat, ya, itu ada salat, demikian. Dan juga ada hadis yang lain, hadis yang menunjukkan motivasi untuk hal itu, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi, dan Imam Ahmad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang dikabarkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati seseorang yang sholat sebelum asar dengan 4 rakaat. Ini para ulama berbeda pendapat tentang derajat hadis ini. Ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan, sehingga para ulama pun berbeda pendapat terkait dengan ya anjuran sholat sunat sebelum asar 4 rakaat ini. Demikian, ya. Bagi yang memandang yang sahih, maka silahkan ya untuk melakukan sholat sunat 4 rakaat sebelum asar. Dan anjurannya adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Cuma perlu kita sampaikan bahwasanya ada satu hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang dikabarkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana yang
disebutkan dalam Sahih Bukhari, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya, tentunya hadis yang sahih, ya, dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau bersabda, bahwasanya beliau berkata, rakaatani lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada'uhuma sirran wala alaniyatan. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan ada dua rakaat ya, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah meninggalkan, baik itu dalam kondisi sir itu secara sembunyi-sembunyi, wala alaniatan, juga tidak secara terang-terangan, yaitu rakaatani qabla salati subhi wa rakaatani ba'dal asri, 2 rakaat sebelum salat subuh dan 2 rakaat setelah asar. Nah, ini gimana ini? Ya. Begitu juga ada riwayat dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang dikeluarkan juga oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya. Ya, beliau mengatakan radhiyallahu anha, "Ma tarakan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sajadataini ba'dal asri indi qat." Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 2 rakaat setelah asar di sisiku. Ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini salat sunat setelah asar 2 rakaat, tapi di rumah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau tercinta. Demikian. Nah, perlu kita ketahui ya, ini perlu untuk diperhatikan bahwasanya Nabi SAW itu pernah melarang sholat 2 rakaat setelah asar dengan sabda beliau, la sholata ba'dal asri hatta taghruba syams, tidak ada sholat setelah asar ya sampai tenggelam matahari. Loh, kok Nabi melakukan ini? Demikian. Dalam hadis yang dalam penjelasan terkait dengan sholat, mengqadha sholat ya rawatib zuhur, ternyata Rasulullah juga ya membenarkan perkataan istri beliau, yaitu Ummu Salamah radhiyallahu anha, yang menyatakan ya, atau menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat Nabi salat setelah asar, padahal sudah dilarang. Nah, demikian. Dan Rasulullah tidaklah ya menafikan atau meniadakan larangan tersebut, menunjukkan memang ada Nabi melarang ya untuk salat 2 rakaat ya, salat setelah asar. Nah, perlu kita ketahui di sini ya, di sini berlaku dia khususiyah. Ya, jadi perlu diketahui bahwasanya ada larangan untuk umatnya dan ada sebuah hal yang boleh dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal itu dilarang untuk umatnya. Jadi sholat setelah asar ya, yang sholat tersebut adalah sholat ba'diyah asar ya, rawatib ba'diyah asar, maka ini terlarang ya. Ini dilarang oleh Nabi SAW dengan sabda beliau, la sholata ba'dal asri hatta taghruba syamsu, tidak ada sholat setelah asar ya sampai tenggelam matahari. Demikian. Tapi kok beliau melakukan sholat itu sebagaimana dikabarkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, maka ini bisa dipahami ya, bisa jadi apa yang dilakukan oleh Nabi SAW itu pertama ya, itu sebelum datangnya larangan ya dari Allah yang disampaikan kepada Rasulullah SAW, lalu Rasulullah menyampaikan kepada umatnya. Itu bisa jadi seperti itu. Bisa jadi juga adalah ini khusus bagi Nabi ya, larangannya itu tertuju kepada umat Nabi, kemudian apa yang dilakukan Nabi itu khusus bagi Nabi. Mana yang menunjukkan ini khusus bagi Nabi adalah pengkabaran Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang Nabi nggak pernah meninggalkan salat asar di sisi beliau, maksudnya di rumah beliau, yaitu di rumah pengerjaannya. Demikian ya. Nah, ini sebagaimana ya yang dinyatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, bahwasanya ini khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam salat ba'da asar ini ya. Demikian. Nah, ada
pernyataan ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang menguatkan hal itu, bahwa ini khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu walladzi dhahaba bihi, ya, matarakahuma hatta laqiyallaha, yakni ya ar-rak'ataini ba'dal asri, wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusallihima wa la yusallihima fil masjidi makhafata an yusaqqila ala ummatihi wa kana yuhibbu ma yukhaffifu anhum. Dan apa yang telah berlalu dengannya, ya, maka Nabi SAW tidak pernah meninggalkan salat tersebut, yaitu 2 rakaat setelah asar, sampai bertemu dengan Allah. Dan Nabi SAW melakukannya, dan beliau tidak melakukan salat tersebut di masjid, khawatir memberatkan umatku, memberatkan umat beliau, ya. Dan beliau senang untuk, ya, meringankan, ya, ringan terhadap apa saja yang membuat ringan, ya, umat Nabi SAW. Ini sebagaimana yang disebutkan juga oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Jadi ini menunjukkan, ya, khusus bagi Nabi SAW, tidak bagi umat Nabi SAW, ya, setelah asar, sholat sunat setelah asar. Baik, ya, lebih-lebih ada larangan dari Nabi SAW, ya, tidak ada sholat asar setelah, ya, tidak ada salat setelah asar sampai, ya, tenggelam matahari. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Sekarang kita beralih kepada salat sunat maghrib, yaitu salat sunat rawatib maghrib yang mengiringi, ya, salat maghrib, fardu maghrib, baik itu sebelum dan setelah. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Salat sunat sebelum maghrib maka dianjurkan, tapi ini tidak muakkadah, ya, bagi yang mau untuk melakukannya maka dipersilahkan untuk melakukannya. Ini bukan, ya, salat sunat sebelum maghrib bukanlah muakkadah, bukan yang ditegaskan, tapi ghairu muakkadah, tidak ditegaskan. Silakan untuk melakukannya, karena Nabi SAW ketika, ya, melakukan atau memerintahkan dengan perintah anjuran itu, beliau mengiringi dengan kalimat liman sya'a, bagi yang mau. Seperti hadis berikut ini, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Abu Daud. Hadisnya sahih dari Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Sallu qabla al-maghribi, sallu qabla al-maghribi." Ya, salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib. Summa qala fi salisati, kemudian beliau mengucapkan hal itu, ya, pada kali ketiga ada tambahan liman sya'a, bagi yang mau. Ya, jadi beliau tidak suka, ya, itu dijadikan sebagai kebiasaan yang selalu, ya, khawatir nanti memberatkan. Nah, seperti itu, ya. Begitu juga ada hadis yang dikeluarkan, ya, atau ya, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim serta yang lainnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang mengatakan, kanal muadzinu idza adzana qaman nasu min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yabtadiruna as-siwari yusallun. Dahulu apabila muadzin itu adzan, maka orang-orang berdiri, ya, dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bersegera menuju ke tiang-tiang untuk mereka sholat, menjadikan tiang sebagai sebagai sutrah, ya. Hatta yakhruja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihim wa hum kadzalika, sampai Rasulullah keluar menuju mereka dalam kondisi mereka demikian. Yusalluna rak'ataini qabla al-maghribi, mereka sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Walam yakun bainal adzani wal iqamati syai'un, dan tidak ada antara adzan dan iqamat sesuatu pun, demikian. Baik, hadisnya sahih, ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya, ya, dianjurkan untuk meringankan sholat sunat sebelum maghrib. Kenapa? Karena waktu maghrib itu sangat singkat, ringkas, ya. Jadi tidak berlama-lama, demikian. Dianjurkan tapi bukan sifatnya, ya, ditegaskan. Kemudian ada hadis yang lain, yaitu hadis yang dikeluarkan juga oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, ya, bahwa Nabi pernah bersabda sallallahu alaihi wasallam, baina kulli adzanaini salatun salasan liman sya'a. Antara setiap 2 adzan itu ada salat 3 kali, beliau mengucapkan itu, ya, kemudian bagi yang mau, ya, bagi yang mau.
Juga ada hadis dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, ma min salatin mafrudatin illa wa baina yadaiha rak'atani. Tidak ada salat fardu itu kecuali di antaranya ya atau sebelumnya itu ada 2 rakaat. Demikian. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Daruqutni. Hadisnya sahih. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, ini salat sunat sebelum maghrib, hukumnya ghairu muakkadah, tidak ditegaskan tapi dianjurkan. Adapun salat sunat ya ba'da maghrib ya, rawatib ba'da maghrib, nah ini salat sunat yang ditegaskan, salat sunat yang muakkadah sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Umar dan Ummu Habibah ya, serta Ibunda Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in. Demikian ya. Silahkan, namun dianjurkan untuk melakukannya di rumah ya, setelah maghrib di rumah. Berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yusalli rak'ataini ba'dal maghribi wa rak'ataini ba'dal jum'ati illa fi baitihi. Ya, hadisnya dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Tayalisi dan Tahawi ya. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu tidaklah salat 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah Jumat kecuali di rumah beliau. Jadi 2 rakaat setelah maghrib dan setelah Jumat itu di rumah kerjaannya ya, mengerjakannya di rumah. Wallahu ta'ala a'lam. Begitu juga ada hadis yang dari Mahmud ibnu Labid radhiyallahu anhu yang mengatakan ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Bani Abdul Ashhal fasalla bihim. Rasulullah SAW itu pernah datang ke Bani Abdul Ashhal, lalu beliau salat mengimami mereka salat maghrib ya. Falamma sallama tatkala Nabi salam qala irka'u hataini rak'ataini fi buyutikum. Nabi mengatakan salatlah 2 rakaat ini di rumah-rumah kalian. Demikian hadisnya sahih riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Apa yang dibaca di 2 rakaat setelah maghrib ini, tentunya setelah Al-Fatihah. Nah, dianjurkan untuk membaca Qul ya ayyuhal kafirun di rakaat pertama setelah Al-Fatihah, kemudian ya Qul huwallahu ahad di rakaat kedua setelah Al-Fatihah. Berdasarkan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ma uhsi ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'ataini ba'da al-maghribi wa fi rak'ataini qabla al-fajri bi Qul ya ayyuhal kafirun wa Qul huwallahu ahad. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, aku tak bisa menghitung apa yang aku pernah dengar dari Rasulullah SAW. Dia membaca di 2 rakaat setelah maghrib dan di 2 rakaat setelah sebelum salat subuh, itu rakaat al-fajri, itu dengan bacaan Qul ya ayyuhal kafirun, berarti setelah Al-Fatihah di rakaat pertama, kemudian Qul huwallahu ahad ya di rakaat kedua setelah Al-Fatihah. Demikian. Baik, pembahasan terakhir para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah adalah pembahasan terkait dengan salat sunat rawatib, salat Isya ya, atau salat rawatib Isya, salat sunat Isya. Nah, itu ada 2, ada qabliyah dan ba'diyah, sebelumnya dan setelah Isya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, salat sunat sebelum Isya itu termasuk ghairu muakkadah, dianjurkan untuk dilakukan tapi ghairu muakkadah, dia tidak ditegaskan. Demikian ya, sebagaimana yang sudah kita sebutkan ya, hadis Nabi SAW yang mengatakan baina kulli adzanaini salatun, di antara ya 2 adzan, maksudnya antara adzan dan iqamat disebut dengan adzan juga karena ya mengiklankan atau memberitahu ya akan ditegakkan salat. Nah, itu ada salat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Begitu juga sabda Nabi yang sudah kita sebutkan tadi ya, Nabi mengatakan ma min salatin mafrudatin illa wa baina yadaiha rak'atani ya. Tidak ada salat fardu kecuali di depannya itu atau sebelumnya yaitu ada 2 rakaat ya. Hadisnya riwayat Ibnu Hibban. Nah, ini salat Isya dianjurkan ya sebelumnya untuk dikerjakan 2 rakaat. Demikian, tapi ghairu muakkadah. Nah, adapun ya salat sunat setelah Isya, nah ini yang muakkadah ya. Muakkadah sebagaimana salat sunat setelah maghrib, begitu juga salat sunat setelah Isya itu adalah
ya muakkadah berdasarkan hadis Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang beliau mengatakan hafidtu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya 10 rakaatin. Aku menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada 10 rakaat. Raka'ataini qabla dhuhri wa raka'ataina ba'daha. 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya. Wa raka'ataini ba'dal maghribi. Nah, ini dia. 2 rakaat setelah maghrib, wa raka'ataini ba'dal isya'i, 2 rakaat setelah isya. Kemudian wa raka'ataini qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh. Demikian. Baik, hadisnya sahih ya. Begitu juga hadis Ibunda Aisyah dan Ummu Habibah radhiyallahu anha. Jadi cukup ya pembahasannya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Untuk berikutnya pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas ya salat-salat yang selain dari rawatib, dan itu banyak insyaallah taala ya, karena salat-salat yang tidak rawatib ini artinya salat yang dia tidak mengiringi salat fardu, dan itu seperti salat witir, dan ini sudah kita bahas ya. Salat witir sudah kita bahas, qiyamul lail juga sudah kita bahas, karena ini adalah salat yang paling afdol, jadi kita dahulukan ya, karena salat malam ya, salat malam itu salat yang paling afdol. Insyaallah taala ya kita akan sebutkan salat-salat yang lainnya insyaallah taala, seperti nanti kita akan bahas ya salat tahiyatul masjid, kemudian salat duha, salat tarawih ya, salat sunat ya setelah wudu, dan seterusnya insyaallah taala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan untuk penyampaian materi, kita buka sesi soal jawab. Ya, waktu yang tersisa insyaallah kita gunakan untuk bersoal jawab. Dipersilakan bagi admin untuk menaikkan pertanyaan yang sudah masuk. Baik, ini ada pertanyaan dulu ya, sebentar ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya ada 3 pertanyaan. Bolehkah anak hasil hubungan zina dapat izin dari ayah biologisnya sebagai wali nikah ya anak dari hubungan zina? Kemudian pertanyaan kedua, dalam satu perkara di pengadilan diputuskan bahwa harta yang berperkara disita untuk negara, tapi nyatanya bukan dikembalikan ke rakyat. Pertanyaan, apa boleh seperti itu? Negara menyita harta tersebut. Kemudian mengapa poligami yang ketiga tidak mendapat restu dari wanita? Pertanyaannya, bagaimana para wanita memahami dan mengerti poligami itu aturan dari Allah dan bisa memahaminya? Baik ya. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak hasil zina atau anak yang lahir karena zina, maka anak ini terputus ya, terputus nasabnya, terputus hak warisnya, dan terputus hak perwaliannya. Kalau dia laki-laki, maka dia tidak bisa menjadi wali bagi saudari-saudari atau anak-anak perempuan dari bapak biologisnya. Ya, jadi kalau contohnya bapak biologisnya itu ternyata nanti menikah, atau ya menikahlah dengan ibunya yang melahirkan anak zina ini, anak hasil zina, atau menikah dengan perempuan yang lain, maka tidak bisa menjadi wali. Ya, tidak bisa menjadi wali, terputus dia. Begitu juga bila anak hasil zina tersebut adalah perempuan, maka ayah biologisnya tidak bisa menjadi wali. Yang menjadi wali ya adalah penguasa. Pemerintah dalam hal ini diwakilkan kepada lembaga yang mengurusi tentang pernikahan, yaitu KUA, Kantor Urusan Agama, demikian. Maka petugas dari KUA yang menikahkan mereka. Dalam hadis Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Fas-sultanu waliyyu man la waliya lahu."
penguasa, pemerintah itu wali bagi orang yang tak punya wali. Jadi perempuan yang lahir dari hasil perzinahan, ya, maka itu tidak punya wali, terputus perwaliannya. Demikian. Jawaban untuk pertanyaan kedua, ya, harta yang berperkara ternyata diputuskan untuk negara. Maka kita katakan yang seperti ini dilihat. Kalau harta yang berperkara tersebut adalah perkara antara suami dan istri, maka kita katakan ya tidak boleh negara untuk menguasainya. Ya. Begitu juga kalau contohnya harta yang berperkara tersebut adalah seperti lahan, ya, dan itu ternyata ada pemilik asal. Hanya saja mungkin ada pemilik lainnya yang ternyata surat kepemilikannya dipalsukan. Maka di sini pemerintah tidak lantas boleh untuk menguasai harta tersebut, namun harus ditelisik dan ditelusuri siapa pemiliknya. Bila ditemukan ternyata yang asal, maka yang asal, ya, diberikan kepadanya harta itu. Demikian, bukan dikuasai. Nah, seperti itu. Mestinya ya dikembalikan kepada pemilik asal. Demikian. Berbeda halnya wallahu taala alam lahan-lahan, katakan lahan, ya, lahan yang ternyata ini tidak bertuan, ya, maka wallahu taala alam ini kembali kepada penguasa. Apalagi pemerintah itu menyatakan dan menguasai wilayah tersebut, dan ini tidak ada satupun yang mengklaimnya, ya, tidak satupun yang memilikinya. Maka tentunya, ya, penguasa dalam hal ini atau pemerintah itu boleh memilikinya. Nah, seperti itu. Tapi kalau sudah ada, ya, itu berperkara, artinya diklaim satu pihak dan pihak yang mengklaimnya, maka yang seperti ini nanti diputuskan siapa pemilik asalnya. Demikian. Kemudian jawaban untuk pertanyaan ketiga terkait dengan sikap wanita yang berat, ya, terhadap poligami. Maka kita katakan itu adalah perasaannya. Sesungguhnya bila dilihat dari sisi manfaat dan hikmah yang besar dari poligami tersebut, itu menguntungkan mereka. Karena sesungguhnya, ya, sesungguhnya poligami itu syariat Allah, hak laki-laki, dan manfaat untuk perempuan kebanyakannya. Kan yang diselamatkan perempuan. Nah, seperti itu. Tentunya ini apabila poligami tersebut sesuai dengan syariat, ya, bukan tanpa syariat. Kalau tanpa syariat, ya ini yang kita dapatkan, ya, banyak sekali pelanggaran dan penyimpangan. Nah, seperti itu. Tapi kalau sesuai dengan syariat, bahkan diberikan edukasi yang tepat, yang sempurna, utuh, sempurna, lengkap, dia insya Allah, ya, tidak akan bermudah-mudah untuk berpoligami kecuali telah terpenuhi syarat-syaratnya. Demikian. Dan tidak ada, ya, tudingan dan pemahaman negatif terhadap poligami. Kalau poligami itu, ya, diedukasikan secara tepat, ya, kepada semua pihak, maka insya Allah taala tidak akan, ya, berpikiran negatif terhadap poligami, ya. Adapun orang-orang yang punya pemahaman negatif dan pemikiran negatif karena tidak utuh pemahamannya. Nah, seperti itu. Dan, ya, sifat perasaan wanita yang sangat cemburu. Dia khawatir sebenarnya, ya, suaminya menduakannya. Padahal belum tentu, ya. Bisa jadi nanti suaminya akan lebih mencintainya ketika, ya, dia telah berpoligami, sang suami tersebut. Bisa jadi, ya, bisa jadi karena cinta pertamanya, ya, karena banyak jasanya ketimbang istri yang barunya. Demikian. Nah, seperti itu. Apalagi dukungan yang besar dari istri yang pertama, maka ini akan membuat semakin cinta, ya, para suami terhadap istri pertamanya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ada pertanyaan di sini. Assalamualaikum Ustadz, mohon pencerahannya. Saya sudah tidak dinafkahi suami selama 9 bulan. Apakah boleh saya gugat cerai? Itu khulu suami saya.
Suami saya tidak nafkahi saya karena beliau sakit lambung, Ustadz. Jadi tidak bekerja sama sekali. Kami sudah tidak tinggal bersama, Ustadz. Saya di rumah orang tua saya, dia di rumah orang tuanya. Tadinya waktu kami tinggal bersama, kami tinggal di rumah mertua. Demikian. Cerai khulu itu seperti apa, Ustadz? Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita, menganugerahkan kepada kita pasangan-pasangan yang memiliki kesolehan, yang memiliki tanggung jawab, yang mencintai kita, yang setia dengan kita. Demikian. Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, saya berharap ya para istri itu untuk memiliki sifat setia, yaitu ya bersama suami dan mencintainya dalam suka dan duka. Nah, seperti itu. Kalaupun seandainya ya terdapat sebuah sebab yang membolehkan untuk khulu, yaitu menggugat suami agar bisa lepas dari sang suami, ya. Seperti contohnya kasus ini, tidak bisa lagi menafkahi, ya, maka kita katakan boleh saja. Ya boleh saja, bukan tidak boleh. Nggak bisa 9 bulan menafkahi, ya, bahkan lahir dan batin karena sedang sakit begitu, ya. Tapi sebelum mengarah ke sana, coba pertimbangkan lagi terkait dengan kesetiaan, ya. Barangkali ketika sehatnya dulu, dia berkorban, berjibaku, ya. Kita katakan, ya, gunung didakinya, lautan diseberanginya, hujan ditempuhnya, ditembusnya, seperti itu. Bahkan mungkin, ya, bertahun-tahun seperti itu. Namun ketika mungkin dalam kondisi diuji sakit, lantas mau ditinggalkan, ini ya kita katakan kurang tepat. Walaupun ya para ulama membolehkan hal itu, ya, membolehkan, yaitu ketika punya sebab tak lagi dinafkahi karena tak punya kemampuan untuk menafkahi, lantas ingin menafkahi diri sendiri, katakan seperti itu, tak mampu, maka ya dipersilahkan, ya, dibolehkan, hukumnya boleh untuk ya menggugat agar berpisah dari sang suami, disebut dengan khulu. Demikian, ya. Bagaimana khulu tersebut? Maka khulu tersebut, ya, itu mengajukan kepada pengadilan, nah, kemudian mengembalikan mahar, seperti itu. Nanti pengadilan akan memverifikasi atau meneliti, ya, menelusuri kasus tersebut. Nanti akan ada pemanggilan pihak pengadilan, ya, yang diarahkan kepada pihak suami atau yang mewakili. Demikian, nah, seperti itu. Demikian khulu, ya, seperti itu. Kalau ada sebabnya yang syar'i, itu dibolehkan insyaallah taala, ya. Demikian. Apa contohnya? Contohnya seperti ini, ya, tidak dinafkahi, ya, selama beberapa bulan, ya, 9 bulan, baik lahir maupun batin. Baik, barangkali ini yang bisa kita sampaikan, wallahu ta'ala a'lam. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sepertinya waktu sholat zuhur untuk Wilmedan dan sekitarnya ini sudah masuk, ya. Kita cukupkan untuk pertemuan kita pada kali ini. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan, seperti biasa kita memberikan motivasi untuk berdonasi menyempurnakan pembangunan Masjid Al-Muwahhidin yang alhamdulillah saat ini sudah digunakan, dimanfaatkan untuk sholat 5 waktu, kegiatan-kegiatan manfaat lainnya seperti kajian-kajian yang alhamdulillah semakin marak insyaallah ta'ala. Jadi kalau kita mengarahkan infak untuk pembangunan masjid ini dan penyempurnaannya, insya Allah, ya, ini akan bisa mendapatkan pahala yang terus mengalir karena sudah dimanfaatkan. Kemudian, ya, minimal pahala ketika dikeluarkan itu akan mendapatkan, ya, 700 kali lipatnya. Dan karena ini adalah masjid, ya, untuk membangun masjid, maka, ya, kita insya Allah ta'ala akan mendapatkan sebuah rumah di surga bagi orang yang berinfak membangun masjid tersebut. Silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 7127455555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.